Trisanti. Hari ini saya akan memberikan informasi mengenai cara penggunaan terapi akupresur untuk mengatasi masalah nyeri haid. Sebelum kita melaksanakan terapi, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Pertama, ada tisu basah dan tisu kering, kemudian ada minyak atau krim yang dapat dipergunakan, dan ada juga alat akupresur berbeda bentuk sesuai dengan fungsinya. Untuk tisu basah dan tisu kering ini, itu memiliki fungsi untuk membersihkan area akupresur sebelum kita melaksanakan terapi. Kemudian untuk minyak sendiri, itu fungsinya adalah untuk melembabkan area akupresur dan menghindari adanya iritasi. Sedangkan untuk alat akupresur atau kita sebut juga ini dengan nama guasa, itu dapat dipergunakan untuk meningkatkan sensasi akupresur sehingga nantinya dapat meningkatkan efek dari akupresur itu sendiri. Terdapat 3 titik yang dapat dipergunakan untuk mengatasi nyeri haid. Yang pertama itu ada titik LI4 atau disebut juga dengan hegu. Yang kedua itu ada titik SP6 atau disebut juga dengan Sanyin-jiao. Sedangkan titik nomor 3 itu adalah titik LV3 atau disebut juga dengan Taichung. Mari kita mulai dengan titik yang pertama. Titik pertama itu adalah titik LI4 atau disebut juga dengan hegu. Di mana untuk titik hegu sendiri itu lokasinya berada di pertemuan antara ibu jari dan jari telunjuk. Mari kita mulai bagaimana cara menggunakan terapi akupresur untuk titik LI4 hegu. Pertama, kita ambil tisu basah terlebih dahulu. Kemudian, kita bersihkan area yang akan dilakukan terapi akupresur. Selanjutnya, kita keringkan dengan tisu kering. Kemudian, kita berikan minyak untuk mengurangi adanya iritasi ketika dilakukan akupresur. Kita balurkan minyak di sekitar area akupresur. Setelah minyak dibalurkan, kita dapat melakukan akupresur dengan cara menekan pada titik yang telah ditentukan kurang lebih selama 30 detik, ditekan, ataupun dapat diberikan manipulasi memutar searah dengan jarum jam, di mana manipulasi ini akan memberikan efek yang lebih kepada akupresur ini, sehingga nantinya efek terapeutiknya pun diharapkan juga lebih baik. Oke, ini dapat dilakukan kurang lebih 30 detik dan dapat diulangi 3-4 kali. Untuk titik kedua disebut juga dengan titik Sanyin-jiao, di mana titik Sanyin-jiao ini berada di area dalam kaki. 4 jari di atas mata kaki bagian dalam dan titiknya berada tepat di belakang tulang tibia. Cara untuk melakukan akupresur di titik ini sama seperti pada titik hegu. Sebelum kita melaksanakan terapi, tentunya area terapi kita harus bersihkan dulu dengan tisu basah. Kemudian kita keringkan dengan tisu kering. Selanjutnya kita balurkan minyak. Lalu kita lakukan penekanan kurang lebih 30 detik atau boleh ditambahkan dengan manipulasi memutar searah dengan jarum jam selama kurang lebih 30 detik dan dapat diulangi 3-4 kali. Selanjutnya kita akan melaksanakan akupresur ke titik yang terakhir, yaitu titik LV3 atau disebut juga dengan Taichung. Titik Taichung ini terletak di antara ibu jari kaki dan jari kedua kaki. Pada pertemuan ibu jari kaki dan jari kedua kaki ini terdapat titik yang kita sebut dengan titik Taichung. Disinilah kita akan melaksanakan terapi akupresur. Cara untuk melaksanakan terapinya sama, yaitu pertama bersihkan dulu area akupresurnya. Kemudian kita keringkan dengan tisu kering. Selanjutnya balurkan minyak.
Kemudian lakukan penekanan kurang lebih 30 detik ataupun boleh ditambahkan dengan manipulasi, yaitu gerakan memutar selama kurang lebih 30 detik. Ini dapat diulangi 3-4 kali. Setelah kita melaksanakan tindakan di seluruh titik-titik yang sudah ditentukan, step terakhir adalah kita membersihkan area-area yang tadi kita lakukan terapi, yaitu dengan membersihkan sisa-sisa minyak pada daerah terapi menggunakan tisu kering. Setelah selesai membersihkan, kemudian kita rapikan pasiennya dan terapi pun selesai. Selamat mencoba!